Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Akhibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6 dari kajian kita, pembelajaran kita dalam kitab Mukhtarat karya Al-Ustadz Al-Nur Rafiq bin Ghufran hafizallahu ta'ala. Seperti biasa, Ana sarankan untuk antum semua sebelum melanjutkan pertemuan yang ke-6 ini, alangkah baiknya untuk memurajaah, mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bagi yang punya catatan, bisa dibaca-baca catatannya terlebih dahulu. Dan bagi yang tidak punya catatan, bisa didengarkan dari video yang pertama dengan cepat. Yang dimana pertemuan yang telah lalu kita telah membahas pasal yang kedua, yaitu isim ditinjau dari jenisnya. Karena isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar yaitu laki-laki, muannas yaitu perempuan. Yang ada namanya mudzakkar hakiki, mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki yaitu yang menunjukkan manusia dan binatang, mudzakkar majazi yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Dan adapun muannas juga terbagi menjadi dua, yaitu muannas hakiki dan majazi. Hakiki menunjukkan manusia dan binatang, majazi yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Dan begitu juga kita telah membahas tanda-tanda isim muannas yang 8. Dan sekarang kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ke-6 ini, al-faslu ats-tsalitsu. Bagi yang punya buku Mukhtarat bisa dibuka halaman 11. Fasal ketiga. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, al-ismu bin nazari ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3. Isim ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mufradun, yang Anda tulis dengan isim mufrad. Yang kedua musanna, yang Anda tulis dengan isim musanna. Dan yang ketiga jam'un, yang Anda tulis dengan isim jamak. Maka ini adalah ketiga jenis isim yang ditinjau dari jumlahnya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini kata penulis hafizallahu ta'ala a. Yang pertama yaitu isim mufrad. Ismun mufradun. Apa itu isim mufrad? Dia adalah yang menunjukkan jumlah 1. Berarti isim mufrad adalah yang menunjukkan jumlah 1. Atau mudahnya kata tunggal. Adalah yang menunjukkan jumlah 1. Yang menunjukkan jumlah 1. Ini adalah isim mufrad, atau bisa dibilang dengan kata tunggal. Isim mufrad adalah yang menunjukkan jumlah 1, dan dia contohnya kitabun. Maka kitabun di sini adalah isim mufrad. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah 1, yaitu sebuah kitab, satu kitab. Dan begitu juga al-qalamu, maka al-qalamu isim mufrad. Karena dia kata tunggal, menunjukkan jumlah 1, yaitu sebuah pena, satu pena. Maka contohnya seperti kitabun, satu buku atau sebuah buku. Qalamun, satu pena, sebuah pena. Maka ini adalah isim mufrad yang menunjukkan jumlah 1. Contohnya kitabun, qalamun, masjidun, abun, akhun, dan banyak lagi. Dan insya Allah isim mufrad adalah materi yang mudah.
Kita lanjut ke yang B, isim musanna. Di sini kata penulis hafizallah taala, isim musanna adalah yang menunjukkan jumlah 2. Berarti isim musanna adalah yang menunjukkan jumlah 2. Yang menunjukkan jumlah 2. Kemudian di sini kata penulis hafizallah taala, isim musanna menunjukkan jumlah 2 dan isim musanna terbagi menjadi 2. Isim musanna terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama isim musanna hakiki dan yang kedua isim musanna mulhaq. Jadi isim musanna yang menunjukkan jumlah 2 dia terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hakiki. Hakiki artinya adalah sebenarnya. Yang kedua adalah isim musanna mulhaq, yaitu dia mengikuti. Jadi isim musanna yang menunjukkan jumlah 2 terbagi menjadi 2. Yang pertama isim musanna hakiki, yang kedua isim musanna mulhaq. Ismun musanna hakikiyun dan ismun musanna mulhaqun. Kita bahas dulu yang isim musanna hakiki. Di sini kata penulis hafizallah taala, isim musanna hakiki adalah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Berarti isim musanna hakiki adalah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Yang dibuat dari isim mufradnya. Jadi ini adalah isim musanna hakiki. Dia adalah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Isim mufrad. Kalau kita sudah paham isim mufrad, insya Allah akan lebih mudah kita memahami isim musanna. Lalu cara membuat isim musanna hakiki yaitu dengan menambah alif dan nun yang kasroh atau ya dan nun yang kasroh di akhir isim mufrad. Cara membuatnya yaitu dengan menambah alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Maka cara membuatnya ditambah alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Di akhir isim mufrad. Harokat nun selalu kasroh dan harokat sebelum ya atau alif adalah fathah. Berarti ini adalah penekanan bahwasanya harokat nun yang tambahan tersebut selalu kasroh. Dan harokat sebelum alif atau ya, yaitu ini, dia selalu fathah. Berarti harokat alif atau ya sebelumnya itu selalu fathah. Contohnya bagaimana kalau kita ingin membuat isim musanna hakiki? Contoh yang pertama, kita ambil dulu isim mufradnya. Kita ambil dulu isim mufradnya. Ini adalah contoh cara membuat isim musanna. Langkah pertama itu adalah kita ambil dulu isim mufradnya. Kemudian setelah kita mengambil isim mufradnya, kita lanjut ke cara membuat isim musanna hakiki. Bagaimana caranya? Ditambah alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Ditambah alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Maka jadilah kita bani. Ingat, harokat sebelum alif atau ya selalu fathah. Maka dari itu kita
buat dengan kitabani, yang awalnya dia kitabun, kemudian apabila ditambah alif dan nun atau ya dan nun, maka ba-nya menjadi fathah, kitabani. Ditambah ya dan nun, kitabaini, kitabaini. Atau contoh yang lain, thalibun, kita ambil dulu isim mufradnya. Kemudian kita lihat cara membuat isim musanna, yaitu ditambah alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Thalibun di akhir isim mufrad, alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh. Akan tapi dengan catatan yang tadi telah Anda jelaskan, bahwasannya harokat sebelum alif atau ya harokatnya selalu fathah. Harokatnya selalu fathah. Maka jadilah thalibani. Ingat, sebelum alif harus fathah. Thalibani atau thalibaini. Thalibaini. Dan insya Allah ini mudah. Anda bisa contohkan dengan contoh yang lain, seperti masjidun, masjidani, masjidaini. Kemudian hakibatun, hakibatani, hakibataini. Kemudian sarirun, sarironi, sariraini, dan seterusnya. Maka itu adalah isim musanna hakiki. Lanjut kata penulis hafizallahu ta'ala, yang kedua yaitu isim musanna mulhaq yang dia mengikuti. Apa itu isim musanna mulhaq? Isim musanna mulhaq adalah isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Berarti kebalikannya. Isim musanna mulhaq adalah isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Pembatasnya yang tidak ada isim mufradnya. Maka kalau seandainya kita menemukan musanna yang menunjukkan jumlah 2, akan tapi tidak ada isim mufradnya, maka itu dinamakan dengan isim musanna mulhaq. Dan kebalikannya, apabila kita melihat kata yang menunjukkan jumlah 2 yang dibuat dari isim mufradnya, maka dia dinamakan isim musanna hakiki. Lanjut, di sini kata penulis hafizallahu ta'ala, ismun musanna mulhaqun, dia adalah isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Contohnya apa aja? Contohnya seperti kila. Kila, dia menunjukkan jumlah 2. Artinya apa? Kedua. Kila artinya kedua. Akan tapi dia tidak dibuat dari isim mufradnya, maka dia masuk kategori isim musanna mulhaq. Dan contoh yang lain kilta. Dan ini sama artinya kedua, akan tapi kila untuk muzakkar dan kilta untuk muannas. Dia tidak ada isim mufradnya, maka dia termasuk kategori isim musanna mulhaq yang menunjukkan jumlah 2 mulhaq. Contoh yang lain seperti ithnani. Sama ithnani, menunjukkan jumlah 2. Apa arti ithnani? 2 bilangan. Tapi dia nggak ada isim mufradnya. Nggak ada ithn, nggak ada. Ithn nggak ada. Maka ithnani dia isim musanna mulhaq. Contoh yang lain ithnatani. Ithnatani, ithnani 2, ithnatani pun 2, akan tapi ithnani muzakkar, ithnatani muannas. Maka ithnatani dia isim musanna mulhaq. Dan begitu juga thintani pun sama. Dia isim musanna mulhaq, artinya 2 dan dia berlaku untuk muannas. Lanjut di sini kata penulis hafizallahu taala, isim musanna mulhaq, isim musanna yang tidak ada isim mufradnya, yaitu kila, kilta, ithnani, ithnatani, thintani. Kata bilangan 2. Penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim lain.
Berarti di sini kata penulis hafizahullah taala, penggunaan kila dan kilta itu syaratnya apa? Harus bersambung dengan isim lain. Contohnya seperti apa? Kalau ini kita ingin menggunakan kila dan kilta, contohnya seperti kila ar-rajulaini. Kila ar-rajulaini. Kedua laki-laki. Artinya seperti itu. Maka ini kila, dia harus bersambung dengan isim lain yaitu ar-rajulaini pada contoh tersebut. Atau contoh yang kilta dan dia di mana untuk muannas, kilta at-talibataini. Talibatai, itu talibataini. Kedua siswi, murid perempuan. Maka di sini penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim lainnya. Contohnya kila rajulaini dan di sini kiltal jannataini. Lanjut catatan. Kata penulis hafizahullah taala, apabila isim musanna bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Apa yang dimaksud isim musanna di sini? Yang dimaksud adalah isim musanna hakiki dan isim musanna mulhaq, akan tapi cuman ithnani, ithnatani dan thintani saja. Dan adapun kila dan kilta enggak ada nun. Maka apabila menemukan isim musanna hakiki atau isim musanna mulhaq dan dia adalah ithnani, ithnatani atau thintani bersambung dengan isim lain, maka nunnya harus dibuang. Nunnya harus dibuang, yang kita akan menemukan dengan istilah mudhafun ilaihi. Tapi ini nggak usah pusingin dulu, nanti insya Allah akan kita bahas di tempatnya. Contohnya di sini, yang dimana isim musanna apabila bersambung dengan isim lain maka huruf nunnya dibuang. Contohnya seperti kitabani. Kitabani ingin kita sambungkan dengan kata aliyun, sehingga nanti artinya kedua kitab Ali. Tadi di sini kata penulis apabila menemukan isim musanna bersambung dengan isim lain maka nunnya harus dibuang. Maka menjadi seperti kitaba aliyin. Kitaba aliyin. Nunnya harus dibuang. Pun seperti ithnani asyarun. Ini untuk yang contoh mulhaq. Isim musanna mulhaq. Ithnani asyarun. Ithnani artinya 2, asyarun 10. Kalau kita ingin menggabungkan 2 dan 10 yaitu menjadi 12, maka nunnya harus dibuang. Nunnya harus dibuang menjadi ithna asyara. Ithna asyara, nunnya harus dibuang. Dan ini insya Allah mudah. Oke, bismillah, kita lanjut. Setelah kita menjelaskan dan kita telah mengetahui yang pertama itu isim mufrad yang menunjukkan jumlah satu, contohnya seperti kitabun, qalamun, daftarun, satu buku, satu pena, satu buku tulis. Dan kita juga telah menjelaskan jenis yang kedua yaitu isim musanna yang menunjukkan jumlah 2, yang dimana dia terbagi menjadi 2, hakiki dan mulhaq. Hakiki adalah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Cara membuatnya adalah ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nunnya harus kasroh dan sebelum alif atau ya harus fathah. Talibun jadi talibani, talibaini. Kitabun, kitabani, kitabaini. Itu yang hakiki. Dan ada punya mulhaq, dia adalah isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Dan dia ada kila, kilta. Dan adapun kila dan kilta ini tadi harus bersambung dengan isim yang lain. Dan juga ada ithnani, ithnatani, thintani. Dan tadi ada di dalam catatan, dan itu penting, apabila menemukan isim musanna baik hakiki maupun mulhaq kecuali kila dan kilta,
bersambung dengan isim lain, maka nunnya harus dibuang. Seperti kitabani, kita ingin sambung dengan aliyun, maka nunnya harus dibuang menjadi kitaba aliyin. Dan nanti itu insya Allah akan ada pembahasan yang namanya mudhafun ilaih. Lanjut, yang C yaitu adalah isim jamak. Yang C adalah isim jamak. Apa itu isim jamak? Di sini kata penulis hafizallahu taala, isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2, yaitu 3 kemudian ke atas. Buat di sini adalah yang menunjukkan tiga atau lebih. Yang menunjukkan 3 atau lebih. Itu yang dinamakan dengan isim jamak, yang menunjukkan 3 atau lebih. Lanjut, di sini kata penulis, isim jamak ada 3 macam juga. Jadi isim jamak, isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2, yaitu 3 atau lebih. Dan isim jamak ada 3 macam. Isim jamak ada 3 macam. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Dan yang kedua adalah jamak muannas salim. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir. Dan adapun jamak mudzakkar salim contohnya seperti muslimuna. Muslimuna. Dan jamak muannas salim contohnya seperti di sini kata penulis muslimatun. Dan adapun jamak taksir yang dicontohkan oleh penulis yaitu seperti kutubun. Kutubun. Maka ini adalah ketiga jenis jamak yang menunjukkan 3 atau lebih, dan dia ada 3 jenis. Yang pertama jamak mudzakkar salim, seperti contohnya muslimuna. Yang kedua jamak muannas salim, contohnya muslimatun. Yang ketiga jamak taksir, contohnya kutubun. Dan adapun perincian tentang jamak mudzakkar salim, apa itu jamak mudzakkar salim, bagaimana cara membuatnya, apa aja syaratnya, apa itu jamak muannas salim, bagaimana cara membuatnya, apa itu jamak taksir, bagaimana cara membuatnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena itu adalah materi yang cukup luas juga. Mungkin kita cukupkan sampai di sini materi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.